Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadirin ikhwatul iman, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah diazamkan bersama setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah setiap Ahad pagi. Kemudian kita melanjutkan dengan kajian keislaman dengan berbagai tema yang sudah diamanatkan oleh PKM kepada setiap mubalik, pada setiap ustadz. Tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini sebagaimana yang diamanatkan, yakni pembahasan seputar adab atau akhlak. Bahasan yang terkait dengan adab ini bisa dibilang cukup banyak. Kalau dalam salah satu kitab, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, sengaja kita mengkaji dari kitab itu. Kalau saya hitung ini cukup banyak, hampir ada 96 bahasan yang terkait dengan urusan adab ini. Jadi persoalan adab berarti bukan persoalan yang dianggap sepele. Ternyata hadis-hadis yang kaitannya dengan adab ini cukup banyak sekali. Secara bahasa tentu bahasa adab itu memang juga sudah diadopsi ke dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, adab bisa diartikan dengan sopan santun, etika. Itu menunjukkan terkait dengan perilaku yang tampak, yang zahir. Di dalam Islam, hal-hal yang seperti itu juga diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun urusan sikap perilaku itu bisa jadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari perbuatan manusia. Tapi dari segi mana kemudian sikap perilaku itu menjadi ibadah. Sabab alamun dina pagawean oge, dina ucapan, dina pagaweannya hal anu sapertos kitu teh parantos biasa dilakukan. Tapi apakah itu semuanya bisa bernilai ibadah atau tidak? Itu yang tentu menjadi bahan kajian, bahan persoalan bagi kita semua. Menjadi nilai ibadah itu sesuatu yang mungkin dianggap yang sudah lumrah, sudah biasa, kemudian dianggap nilai ibadah karena memang ada dalil yang memerintahkannya. Itu yang membedakannya. Migawe kieu teh mendapatkan nilai ibadah karena ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan itu. Itulah. Jadi
sekalipun sudah biasanya lamun puguh dalil menjadi ibadah. Itu yang perlu kita tekankan dan garis bawahi. Bab yang akan dikaji yakni adalah babu istihbabi thayyibil kalami wa talaqatil wajhi 'indal liqa. Bab anjuran, atau juga dalam bahasa lain istihbab itu sering dimaknai dengan sunnah, disunahkan atau dianjurkan. Thayyibil kalami, jalan aja. Thayyibil kalam artinya ucapan yang baik. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Indal liqa'i, ketika bertemu. Tah palebah ngeunaan urang ngomong nu hade tuluy beungeut anu marahmai nalika paamprok, eta teh sesuatu yang bisa jadi sudah menjadi naon teh bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi ternyata hal seperti itu pun itu adalah ada keterangan yang memerintahkan untuk melakukan itu. Jadi berarti tidinya tah penginten nilai ibadah nepikeun urang teh. Jadi murid lamun teh masomiah dareh deh eta lain semata-mata ku sabab hayang kitu jeung biasa, tapi memang ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan itunya. Dengan kalam yang baik, thayyibul kalam, omongan yang nya nu hade. Nah, itu pun urang teh geus biasa kan ngomong teh. Geus boga adab tata krama. Tapi ternyata ada perintah dari agama untuk melakukan itu. Itulah nilai dari ibadahnya itu. Kunaon kitu? Nya sabab diparentakeun ke agama. Tah sabab eta teh jadi dalil teh kitu. Jadi nilai ibadah. Omongan yang baik, kemudian dengan wajah yang marahmai, lamun teu sudah mah teu naon teu kecut merenya. Gitunya teu hasem gitu kan, teu hasem. Nah, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Dan ini sesuatu yang ya nampak zohir. Jalma ngomong anu hade dengan kalam thayyib itu kan nampak kelihatan. Kemudian juga wajah yang marahmai, bermuka manis, ceria, itu juga sesuatu yang tampak. Kadang yang tampak juga itu menjadi satu hal yang diatur di dalam ajaran Islam. Hanya oleh Imam Nawawi itu ada bab khusus, bab istihbabi thayyibil kalam wa talaqatil wajhi 'indal liqa. Apa dalilnya? Dalilnya itu ini ada dalil dari Al-Qur'an dan juga ada dalil dari Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 88, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka lil mu'minina. Ini potongan ayat. Memang ada ayat lengkap yang sebelumnya. Tapi dalil yang berkaitan dengan salah satu judul itu adalah wakhfid janahaka lil mu'minina. Wakhfid, dan rendahkanlah janahaka. Dalam arti asal itu
yang disebut dengan janahaka adalah sayapmu. Lamun cek bahasa orang manaon, jangjang, jangjang. Lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Rendahkanlah olehmu sayapmu lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Naon cenah maksud tina ayat ieu nu dimaksudkeun kalimat janahaka teh sayap. Ini tentu kita memahami kalimat wahfid janahaka ini tidak dalam pengertian yang sebenarnya. Itu kalau dalam bahasa ilmu balaghah, dalam bayan tasbih, itu ada disebut dengan isti'arah tabaiyah. Jadi ieu teh lamun ceuk bahasa barudak santri mah kaasup bentuk isti'arah tabaiyah. Naon cenah ari isti'arah tabaiyah teh? Mana aya santri teh? Udah santri ngapa apal teh naon isti'arah tabaiyah teh? Teuing cenah poho deui nya. Ari isti'arah tabaiyah teh kaasup kana majaz lugawi. Majaz lugawi, majaz teh kiasan, isti'arah pinjaman, majaz lugawi anu alaqohna itu ada keserupaan. Model kieu lah, khotobal asadu amaman nas, aya singa pidato di singa pidato di hareupeun jalma-jalma. Khotobal asadu amaman nas, singa pidato di hareupeun jalma. Kira ku aya singa bisa pidato, berarti singa teh dinya mah lain singa dina harti singa anu eta anu kaharti ku urang bagian tina ingon-ingon. Tapi naon? Jalma anu wanian, jalma anu gagah eta disarawakan rejeng singa, tah alaqohna teh aya hubungan persamaan. Itu yang disebut dengan majaz lugawi. Ieu mah contohnya sami isti'arah tabi'iyah juga, isti'arah itu adalah majaz lugawi oge. Jadi ari ngaji teh geuning ngaloba ilmu napa tah? Jadi tafsir teh bisa kita dari berbagai disiplin ilmu. Kalimat wahfid janahaka, arti janah itu al-janahu itu sayap. Biasanya kalau burung lamun satu anu boga sayap naon tah berarti burung berinya hayam nya sabangsa ning eta lah dan sejenisna. Unggas binatang yang punya sayap. Biasanya kalau burung, kalau ayam, ketika dia itu melindungi anaknya, bahwa supaya hilangnya, kalau supaya hilang tageningan, begitu di luhur ayak kelik suara hilang, nah itu mata ayah hilang tadi, ayaknya gitu, bukan di teleponan masih kayak anak ayak, itu mah jarang gitu kan, itu begitu otomatis, kelik langsung rep gitu saja. Kalau misalkan ayah anak hayamna tuluy diganggu ku jelema pikeun melindungi anakna dengan mengepakkan sayapna. Rep anakna nyarumput dina kelek anu jadi indungna. Jagoan mah henteu kita nya celeueur ka ditu ka mana kitu nya. Itu janah teh begitu. Kalau janah ya manuk ngaranna hayam sejenis itu untuk menunjukkan adanya sebuah bentuk kasih sayang, kanyaah anu jadi anak. Dari segi melindungi, dari segi kemudian dia mengasihinya. Maka kalimat wahfid janahaka itu tentu tidak dimaknai dengan arti yang asli sebetulnya. Dan rendahkanlah janahaka, sayapmu. Dalam terjemah itu diartikan dengan hatimu.
dengan hatimu. Ini kan sebagai bentuk juga ketika tadi digambarkan ayam atau burung ketika dia melindungi sebagai bentuk sayang, itu digambarkan dengan janahakanya. Bentuk kasih sayang manusia terhadap yang lainnya yaitu juga bisa diwujudkan dalam bentuk kalam yang thayyib, dengan omongan yang baik atau dengan tampilan muka yang baik. Itu salah satu bagian lil mu'minina, terhadap orang-orang yang mukmin. Itu salah satu dalil wahfid janahaka lil mu'minina. Kemudian yang keduanya ini pada surat Ali Imran ayat 159. Bagaimana firman-Nya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan dengan rahmat dari Allah, lintalahum, kamu dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kulta fazzon, dan kalaulah kamu fazzon, jadi yang disebut dengan fazzon itu artinya tabiat yang kasar. Jadi ada fazzon teh tabiat yang kasar, keras dalam bergaul, baik perkataan atau perbuatan, itu fazzon. Jadi lamun mencuk bahasa Sunda manaonnya dalam anu barangasan berenang, itu mah barangasan boh ku omonganana atanapi pagaweanana, itu fazzon. Jadi tabiat kasar, keras dalam pergaulan, baik itu melalui perkataannya atau juga dengan perbuatannya. Kata Nabi, walaupun tafazon, kalaulah engkau Muhammad fazon, itu bersikap keras, perbuatan kamu keras, ghalizal qalbi, kemudian ghalizal qalbi, yang dimaksud dengan ghaliz itu dalam tafsir Al-Maroghi yang disebutkan dengan mana ghaliz itu artinya keras hati, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu ghaliz. Jadi lamun ceuk Sunda mah gurat batu gitunya. Gurat batu sama gurat batu gitu, gurat batu. Tapi tentu pada hal-hal yang sifatnya yang negatif, pada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Langfaddu min haulika, pasti mereka akan lari, ngejat, min haulika, dari sekelilingmu. Lamun jalma barangasan ku omongan, ku pagawean, ya, so hatena teh gurat batu, langfaddu min haulika, pasti itu mereka akan pergi dari sekelilingmu. Nah, sekalipun ayat ini tentu berbicaranya kepada Nabi Muhammad, ya, tapi tentu ibrohnya adalah pesannya untuk kita semua. Jadi kalau ayat ini sebetulnya kaitannya dengan asalnya itu kaitannya dengan kehidupan kaum muslimin pasca perang Uhud. Awalnya itu. Jadi ketika akan perang Uhud itu kan Rasulullah dia bermusyawarah dengan para sahabat, merumuskan ieu urang rek kumaha yang harapan orang-orang musyrikin Quraisy teh. Apakah kita akan keluar Madinah atau kita akan bertahan di Madinah? Rasulullah pada saat itu dia cenderung untuk bertahan di dalam kota Madinah. Tapi mayoritas para sahabat dan yang lain itu mengusulkan untuk keluar dari kota Madinah. Rasulullah karena ini adalah sebuah hasil dari
musyawarah, kemudian Rasulullah mengikuti hasil musyawarah itu sendiri. Jadi lamun urang manulobana teh 1 juta pikeun keluar di Madinah, Rasulullah ya dia ikut dengan kebanyakan para sahabat, meskipun setelah berangkat Rasulullah dia berpesan A, B, C, D. Ternyata kita tahu, singkat cerita, perang Uhud itu kaum muslimin bobor karahayuan itu. Nah kemudian tentu ini adalah persoalan setelah pasca dari perang Uhud itu. Ya kan jalma eleh teh atuh meureun loba hal anu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Termasuk Rasulullah sendiri, beliau merasa lamun urang mah teu nyaman. Teu nyaman. Padahal Rasulullah dia sudah menetapkan lamun hayang beunang bertahan. Tapi ya Rasulullah juga mengikuti arus dari musyawarah pada saat itu. Kata Allah setelah itu, ya kalaulah kamu Muhammad itu tidak bersikap lemah lembut terhadap para sahabat anu teu ngagugu dina perang Uhud, kan diperintahkan apapun yang terjadi maka tidak boleh turun dari bukit itu. Yang Rasulullah sebagai sisi manusiawina kan merasa tidak nyaman itu. Padahal itu kemenangan sudah ada di kekuasaan kaum muslimin. Lamun teu turun mata teu kagembang ku ghanimah mah geus pimenangan. Tapi ku sabab kagembang ku ghanimah ya akhirnya kemudian turun. Ternyata berbalik, pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Rasulullah secara manusiawi ya beliau merasa tidak enak. Jelema teh merenya hese diaturna teh gitu kan. Rasulullah dia mampu untuk bersikap kasar. Tetapi oleh ayat ini kemudian Allah mengatakan walaupun tafazan ghalidhat lang faddu min haulika. Lamun anjeun Muhammad naon ceuk urang barangasan kemudian berkeras hati, maka mereka akan kabur. Artinya ya apa yang kamu akan sampaikan tidak akan sampai, karena dengan perilaku sikap yang tidak baik. Termasuk juga tentu ini adalah kaitannya dengan judul yang di atas. Jadi Islam itu yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Rasulullah keheul mah keheul teh. Ya, kajalma-jalma anu teu nurut teh, tapi dia tetap diungkapkan dengan kalam yang thayyib, dengan ucapan yang baik, dan juga dengan tetap raut muka dia tidak berubah. Tapi pan kitu teh meureun hese pisan teh. Kecuali memang harus riyado itu. Jadi harus riyado, harus dilatih. Nah, ngalatih teh memang orang ngarubah teh make dalil. Tidak mungkin berubah tanpa kita mengetahui dengan dalil. Jadi ari ngaturna hatena jelema mah sabab jelema mah kan heuras. Tah bisa lulutna teh ku sabab pakai dalil. Mun pakai dalil mah nya hese dan memang tabiat jelema mah kitu. Nah, itu dalil yang berkaitan dengan judul yang tadi dari surat Ali Imran ayat 159. Nah, berikutnya ini hadis ya, hadis wa'an Adi bin Hatim, dan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya dari hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita yakin, seyakin-yakinnya hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan satu hadis lagi ini 5 menit deh Pak, 5 menit deh 5 menit deh kan lebih ke setengah jam Pak Haji, 30 menit jadahan kalian tapi jam 5 mulai nah. Ittaqun naro,
takutlah kamu sekalian kepada api neraka, atau jauhilah oleh kamu sekalian api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun kamu bersedekah bisyikki tamratin, dengan apa, separuh dari biji kurma. Ya segede-gede nage kurma lah, ya segede-gede kurma, mua segede perut kurma mah, hijina teh sikina teh. Ini tentu kalimat bisyikki tamrin itu adalah sebagai kemampuan maksimal, kemampuan maksimal ketika sudah tidak mampu lagi. Lamun dina bab sedekah, meureun dina bab sedekah eta teh bisikin tamrin teh lain hardina berarti kudu ku eta mah kemampuan maksimal nalika geus teu boga deui nya ku eta anu ayana. Ya lamun bab sedekah pan dina kajian yang sebelumnya juga yang jelas lamun lobanya sok mampu lobana, lamun teu nya ban asup kana kategori anu ieu bisikin wahidin, sekalipun engkau bersedekah bisikin tamrin dengan separuh dari biji korma, dan hiji bagi dua tas sakitu kita asup ku sedekah niatna, tapi ittaqun nar sabab sieun ku neraka. Bisa jadi dengan hadis yang ini menunjukkan juga sebagai satu isyarat bahwa orang dia akan jauh dari neraka. Kalau jauh dari neraka berarti dekat dengan surga. Itu salah satunya adalah bagaimana dia membiasakan untuk berderma itu, untuk bersedekah itu, bisikin. Jadi lain berarti kudu etana, yang loba aja lebih loba deui. Bener bab sedekah. Faman la yajid fa kalimatin thayyibah, maka jika kamu tidak mendapatkannya, ada sedekah teh hayang mah hayang ngan meureunnan tadi teh atah jadi hareup paket bungsat bahan ngan sakitu-kituna nya eta sakitu-kituna berarti lain hatina berarti henteu. Faman lam yajid, maka jika engkau tidak mendapatkan, ya Allah keur bisodakohna hayang nama hayang, tapi kan sedekah itu memang dalam pengertian yang sangat luas. Seperti kajian yang lalu itu, sedekah maknanya lebih luas daripada infak dan yang lain sebagainya. Tapi yang jadi persoalan itu adalah dari aspek riaknya itu. Dina kajian satu acana antos patarosan mengenai ria itu. Ria itu secara bahasa, secara istilah itu dalam at-ta'rifat disebutkan tarkul ikhlasi fil amali bimulahazati li ghairillahi bihi. Di ria gitu tah. Jadi tarkul ikhlasi fil amal, tidak ikhlas di dalam beramal disebabkan perhatiannya kepada selain Allah, maka disebut dengan ria. Jadi ada nu naroskeun bab ria teh naon tah? Eta jawabanna. Itu naon jawab aya nage nya. Itu bisa salah gitu kan. Ayeuna mah jawabanna aya. Tarkul ikhlasi fil amali bimulahazati li ghairillahi bihi. Jadi tidak ikhlas di dalam beramal disebabkan selain kepada Allah, maka disebut dengan ria. Atau diulang-ulang deui cenah ngomongna. Kayak hadis Pak. Ya hadis bab ngeunaan Rasulullah dia itu ketika mengajarkan itu dia mengulang-ulang terhadap pembicaraan. Ada itu hadis, nanti kita akan kaji. Kaitan juga dengan bab ngeunaan urusan adab gitu. Nah, salajengna lamun teu aya pabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalam yang thayyib. Nah, ya hadis anu kaitanna jeung judul urang anu tadi. Istihbabit thayyibil kalam, dianjurkan dengan omongan yang baik. Kasub dina hadis anu ieu fabi kalimati thayyibah, dengan kalam yang thayyib, yang baik. Kalam yang thayyib itu kalam yang baik. Itu maknanya bisa dalam pengertian juga
kalam bacaan-bacaan zikir. Itu termasuk juga kalam yang thayyib. Takbir, tasbih, takbir, nanti tahmid, tahlil, hauqalah, itu adalah termasuk kalimah yang thayyibah. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, terus nanti astagfirullah, itu adalah termasuk kalam-kalam yang thayyib. Bacaan bazakan zikir itu adalah termasuk kalam yang thayyib, yang masyru', memang disyariatkan oleh ajaran Islam. Di samping itu juga tentu adalah omongan yang biasa. Omongan yang biasa. Jadi mana kalam thayyib bisa dalam pengertian lafaz-lafaz zikir yang biasa kita laksanakan, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah, itu hauqalah istilahnya itu adalah kalam thayyib. Atau juga omongan-omongan yang baik. Memang di dalam hadis juga itu ada hal yang berbeda itu. Kayak orang dikaji deui lah bab ngeunaan nah bet kalam thayyib. Sementara ada juga yang ma'ruf. Di mana bedanya antara thayyib kemudian juga dengan ma'ruf, dengan khair, dengan ihsan, sholih, itu juga adanya baik-baik. Tapi nanti tergantung pada konteks kalimatnya. Kenapa khair ini mananya apa? Kemudian hasan itu juga kan baik. Thayyib juga, jujib juga baik. Maka yang terkait dengan judul yang ini, faman lam yajid, maka jika tidak mendapatkan fa kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah dengan kalimat yang baik. Jadi ngomong nu hade itu termasuk bagian tina ibadah. Tapi bukan juga tentu ai ngomong hade mah biasana kan ya jeung nu hade, artina hal anu hade deui. Tadi berarti lamun kalam thayyib jasa baliknya oke, tadi kalam-kalam yang qabih, kalam-kalam yang jelek. Hal ini adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya adab juga. Jadi itu pegawaian teh kumaha yang geus biasa lah dilakukan. Tapi geus make dalil mah berarti nya teu salah lamun teh mah jalma handap asor kemudian dengan ucapan-ucapan yang baik itu memang karena diperintahkan untuk melakukan itu. Ikhwatul sekalian, itu 3 keterangan sebagai pembuka untuk kita kaji kembali dipertajam lagi pembahasannya. Biasanya mah upami dia dialog kita sok aya hal-hal anu anyar deui pangintenan. Jadi sebagai pengantar baik tina kajian subuh anu ayeuna bok bilih bade nambahan nya mangga ditambahan gitu kan. Pamit mah aya anu teu kirang kuningnya anton ditaroskeun upami sim kuring tiasa dibalor nya dibalor ayeuna. Upami henteu nyangke urang tayangan di dalil enggak seperti itu. Itu untuk menyelamatkan kita semua. Itu barangkali sebagai pengantar awal saja untuk kemudian kita didiskusikan atau ditambahkan keterangan-keterangan yang lain anu teu acan kusim kuring kakaji, acan kusim kuring kagali. Mangga sami lah gitu ayeuna mah tinggal daekna bab neangan ilmu mah. Itu barangkali sebagai pengantar. Maka